Enak nih kalau musim panas dibotak begini enak kan. Dipendekin gini, rambut gini pendekin enak. Jadi nggak gerah gitu. Ini Om Jen di sebelah ada tamu katanya. Om Jen mau ke sebelah dulu. Kamu temennya Om Jen dulu. Wah kenan wah. Woi di asik musikna euy. Siapakah gerangan tamunya? Nanti Om Jen lihat. Om Jen kalau terima tamu di rumah sebelah di sini. Namanya Balai Lembur Harapan. Wih. Wadah ada. Ya tua. Alhamdulillah. Kemarin mah Ada ini teman Om Zen. Tuh janggotan. Jero wae dia, Pak. Jero. Dia. Dia tes dia. Dia ya ucing akhir. Widih. sakit kemarin mah sebulan tuh. Sebulan. 20 kilo. Walah. Sebulan. Wih, ini tempat duduk Om Zen didudukin sama kucing. Tidur tibra banget. Walah. Wih, nggak berani ganggu Om Jen. Terusin biar Om Jen duduk di sini. Duduk di sini aja. Aduh. Nah, tempat mandi jika nikmat itu jika dulu ini kucing. Li, kau nyetelkan kamera ya Li. Ayo Wadadang, Dadang. Kumaha? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kemarin perjuangan ketat sambil jalan-jalan. Optimis. Itu jam tenang. Nah ini teman Om Zen. Teman Om Zen dulu pernah jadi anggota DPRD. Jadi anggota DPRD termuda Ya. termuda dan pernah menjadi ketua DPRD sementara termuda. Iya. Dulu ya. Tahun berapa tuh dulu waktu jadi anggota DPRD? Tahun 99 sampai 2004. 2004. Jadi dia waktu muda sudah jadi pejabat. Nah, terus setelah jadi anggota DPRD 5 tahun, Ya. terus berhenti nyalon lagi. Kalah sedikit di Bojong Darangdan. Karena bukan DP-nya gitu. Terus sempat nyalon lagi nggak? Enggak. Enggak ya, waktu itu pas begitu kalah Mendukung Pak Deddy Mulyadi. Nah, sekarang datang ke Om Jen, kerja dulu sebentar. Kemudian sekarang ya harus melanjutkan. Oh iya. Sekarang nyalon lagi nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi dulu begitu dia berhenti jadi anggota dewan, kan dia nyalon lagi, kalah tuh. Dia udah merasakan betapa nikmatnya menjadi seorang pejabat. Ya kan? Iyalah masih muda, ganteng. Wah, jadi pejabat, jadi anggota DPRD, jadi ketua DPRD termuda, terus berhenti. Nah, terus setelah berhenti nyalon lagi nggak menang. Nah, terus kerja di Om Jen. Itu kan? Ya, betul. Inventaris kan? Masih motor dulu, belum mobil, keburu gunung. Iya, motor waktu itu. Nih, ini kan jadi pelajaran kenapa Om Zen tadi pas begitu nilai data atau dia ada musim pileg ya, pemilihan legislatif. Jadi pemilihan legislatif orang begitu bersemangat, ya memang harus punya semangat bagi orang-orangnya lagi mencalonkan legislatif. Nah, cuman ini kan yang sudah merasakan nikmatnya menjadi anggota DPRD dan yang sudah merasakan bagaimana pedihnya ketika menjadi anggota DPRD balik lagi menjadi rakyat. Iya kan ya? Ya enggak? Nah, dulu kan sebelum jadi anggota DPRD apa? Pekerjaan. Wira swasta, dagang. Pengusaha kan? Ya, wira swasta. Dulu kan? Ya. Terus
distributor. Kemudian kan karena ada dampak reformasi bahwa penebusan barang pada saat itu nggak tentu harganya. Terkadang ketika kita tebus harga mahal, kemudian pas jual harga murah, akhirnya punya keinginan untuk mencoba ada apa dengan negeri ini gitu. Seperti itu akhirnya masuklah karena keinginan tahu, masuklah ke dunia politik. Dan alhamdulillah dapat. Cuma tadi kata Om begini nih, kenain aja doanya di malam nih, kameramen Om lagi libur. Karena tadi lah mungkin usia terlalu muda dan lain-lain. Umur berapa tahun sih ya dulu? 25. Usia 25. Jadi pada saat itu mau menjadi anggota dewan termuda kepada ya, termuda. Ngerasanya gimana? Pas begitu dapat? Begitu dapat sih. Waktu itu usaha tapi masih kerja lagi? Masih berjalan tapi masih dalam kondisi tidak stabil. Ekonomi. Akhirnya ya fokus ke pekerjaan, pekerjaan di dewan. Ngalon aja dewan. Usaha ditinggalin. 5 tahun berarti. 5 tahun. Nah, gimana waktu itu dari jadi pengusaha terus menjadi anggota dewan? Ya sebetulnya sih langsung bisa atau belajar dulu? Tidak, belajar dulu. Tapi intinya bahwa baik dalam kerjaan apapun itu mau mengusaha mau apa, hanya bentuk sama ini yang berbeda. Intinya dalam pelaksanaannya hampir sama. Bentuk dan tata cara saja berbeda. Kalau ini ngurus usaha, ini ngurus masyarakat gitu. Tentunya perlu pemikiran tentang bagaimana kita pro ke masyarakat. Ya kan pelajarannya calon-calon anggota dewan ayeuna ya. Nukernya lawan ya aya. Ya jadi bahwa itu 5 tahun teh belajarnya sabaraha tahun sampai paham itu menjadi seorang menjadi sosok anggota DPRD. Kalau enggak lama karena satu dituntut oleh kewajiban sebagai ketua termuda. Ketua dewan termuda. Otomatis yang disuguhi itu buku dan perundang-undangan. Ya itulah. Makanya ada prediksi bahwa pada saat itu agenda reformasi Purwakarta yang akan tertinggal. Tapi alhamdulillah Purwakarta bahkan terdahulu mengikuti agenda reformasi tersebut gitu. Diajarnya sakedeung lah mah. Sakedeung dipaksakeun gitu. Luar biasa tanya. Geus 5 tahun dah. Ya. Nah, terus begitu 5 tahun ngumpulkeun duit ya jadi anggota dewan. Iya. Ngumpul boga duit beneran. Nah, itu masalahnya. Karena terlalu mempelajari itu jadi lupa ngumpulin duit. Jadi nggak ada lagi buat nyalon. Soalnya kan baheula kan orang lamun ningali jujur aja. Waktu itu saya kalau lihat itu kan, anggota dewan, ketua DPRD, sementara termuda ningali pakai mobil halus, pakai jas, widih gaya saya gitu ya. Nah 5 tahun berarti ngumpulkeun duit. Nah terus eta jangan nyalonkeun duit itu di mana? Nah itu paling nyisihkan sedikit, makanya tidak dapat karena uangnya sedikit kan. Dulu beda sama sekarang. Aturannya waktu masuk nggak seperti sekarang. Kita bisa ada uang itu 2 tahun terakhir. Dalam tahun tabung. Ya, dalam tahun pertama, ke-1, ke-2, ke-3 mengikuti alur yang ada. Atau tahun ke-1 tahun ke-2 sudah kabang gitu duitnya dipakai itu. Tidak, karena pada tahun ke-1, 2, 3 itu gaji anggota dewan pertama kali masuk kalau nggak salah 1.200.000 itu. Ya. Karena dia ambil dari PAD sekian persen PAD untuk keperluan dewan. Ya. Pada saat masuk itu masih penghasilan PAD-nya itu masih di bawah 7 miliar. Ya. Dan ketika ada sedikit besar itu di tahun terakhir karena PAD mencapai di angka 65 miliar. Jadi cari tanah hari teh pas rek nyalon deui mau nyalon lagi kita duitnya sedikit pegang uangnya sementara ya nanti aturan pileg sudah berubah ya kan suara terbanyak ya kan itu karena waktu awal kan tidak terlalu menggunakan uang kan karena yang dipilih itu partai waktu pertama tidak menggunakan uang. Terus nggak dapat rasanya gimana tuh waktu nggak dapat sudah 5 tahun enak jadi anggota dewan jadi pejabat ini begitu kalah
begitu kalah nih nggak jadi pejabat lagi, apa yang dilakukan, apa yang ada dalam pikiran AA, apa kan pasti kan sindrom nih yang biasanya 5 tahun kerja. Ya biasanya seperti itu. Kalau saya sih enggak. Karena di anggota dewan itu bukan semuanya. Terus berpikir barangkali bahwa saya tidak masuk kembali, ada yang lebih mampu. Kita kembalikan kepada yang punyanya gitu ya, pada yang maha kuasa. Terus kenapa? Tapi kan bingung, udah nu tadi na 5 tahun orang jadi pejabat, terus dia jadi pejabat, bedanya nu memeh jadi pejabat terus jadi pejabat. Ya mah jujur sampai ke ya supaya berpelajaran jadi anggota-anggota dewan itu saja bersih, begitu jadi anggota dewan juga ada. Padahal balik deh ke rakyat. Nah, beda antara jelema nu jadi anggota dewan terus jadi anggota dewan, jeung geus jadi anggota dewan terus eureun. Nah, rasana kumaha? Memang ada perbedaan sih. Awal mah kita merasa canggung lagi lah untuk ke lapangan ada. Tapi alhamdulillahnya kan ketika menjabat saya tidak meninggalkan teman-teman yang ada di bawah. Enggak. Ketika dulu dasarnya dari terminal misalkan di Organda di KKSU terminal di kembali lagi saya ke sana gitu, karena ketika menjabat pun tetap bersahabat, tetap masih komunikasi, masih silaturahmi. Kan komunikasi awal untuk terus maksudnya nanti jadi pikiran tadina pejabat ya urang panggil jeung babaturan di terminal deui terus kumaha babaturan teh ngarasa canggung atau kumaha? Teman-teman canggung, kita canggung. Tapi ketika dikomunikasikan bahwa itu tadi bukan semuanya, akhirnya ya terbiasa lah. Terbiasa. Kecuali yang tadi memang full, ada juga sih teman yang full tidak ketika menjabat tidak itu, begitu berhenti stroke dan meninggal biasanya. Karena bingung apa ya? Bingung. Karena nggak siap dia untuk menjadi rakyat kembali. Dan saya pun kan ngalamin ketika tidak punya apa-apa, kendaraan tidak punya, mau ke Purwakarta saja sampai bolak-balik 7 kali mau naik angkot kan. Waktu pas setelah jadi dewan. Iya, karena begitu berjalan perasaan itu diketawain orang, dicindir orang. Yang tadinya kita seperti iya. Nah, akhirnya kalau tidak kuat mental, di rumah dan jadi pikiran terus. Padahal ketika dicoba kita berangkat nggak ada, bahkan teman-teman masih banyak yang merangkul. Iya. Buktinya sampai hari ini Om Jen masih bisa komunikasi kan. Nah, terus yang paling menyedihkan dulu setelah jadi anggota dewan, ketika tidak terpilih lagi kita kembali kepada masyarakat biasa apa tuh? Ini sebagai pelajaran nih buat teman-teman yang jadi anggota dewan yang sekarang menjadi pejabat bahwa dia harus sadar suatu saat itu kembali ke rakyat. Ya paling menyedihkan ketika ya semua orang juga tidak pernah luput dari kesalahan yang namanya di sini. Ketika ada kegiatan, ada apa yang pernah kita tinggalkan atau terlupakan, terkadang ada yang mencibir yang ini, seolah-olah bahwa kita ini dimakzulkan seperti itu. Itulah yang membuat sakit. Gitu. Ada saja, ada memang yang sengaja, ada yang memang karena politik ini kan dunianya seperti ini. Ketika tidak punya salah pun pasti dikatakan punya salah. Itu resiko dari sebagai politisi kan seperti itu. Jadi artinya secara ekonomi juga waktu pas begitu turun itu jadi menurun drastis kita ya. Bukan menurun drastis lagi, sampai saya mencari sebatang rokok aja sulit. Setelah berhenti jadi dewan. Iya, karena tadi adaptasi itu tidak semudah membalikan tangan. Ada proses setahun mungkin. Bisa lebih atau bisa kurang. Kalau kitanya tadi punya terlalu ini mungkin lama tidak bisa adaptasi. Ya sebagai contoh mas sekarang lah bisa dilihat teman-teman saya yang dulu di dewan atau setelah saya kendaraan dijual, rumah kejual juga. Mobil motor kejual. Jadi pokoknya setelah anggota dewan nggak jadi anggota dewan itu semua apa yang kita punya habis saja. Sampai bila perlu ke rumah tangga itu bisa hilang. Ngalamin itu. Ngalamin. Kalaupun ceritanya itu mau sindiwara dulu, ngalamin sebuah perceraian. Setelah karena kita menghadapi persoalan ekonomi, ya. Persoalan kita kembali lagi pada rakyat, terus bingung apa yang mau kita pegang. Iya, karena kan 5 tahun apa yang kita dulu garap itu kita tinggalin. Iya.
Terus setelah misalnya kita keasikan 5 tahun gitu nggak jadi lagi, bingung kita mau balik lagi sebagai pengusaha, akhirnya secara ekonomi kita repot kan. Karena ada rasa takut, oh ini jadi pengusaha lagi nih, ini jadi lawan kita nih. Karena sebelum belum berdiri aja udah ditebas. Dan sebetulnya ketika kita tidak hati-hati memegang amanah, baik di legislatif atau di eksekutif, tinggal tunggu stroke mati. Itu ya. Iya. Karena semuanya akan kembali. Jadi pelajaran yang diambil sekarang, lamun kerjaya ulah ngaraja. Nah, itu harus bisa. Lamun ribu ulah kegelut. Ya. Jabatan ukur sementara. Jadi KB kembali menjadi rakyat biasa. Rakyat biasa. Otak tong enggak adat. Tong pindah tampian teks salah makna. Nah ini mah akurat guys. Pada semua calon anggota DPRD, pada siapapun yang menjadi pejabat baik legislatif itu, ini akurat dari AA Dana yang dia pernah menjadi anggota DPRD termuda, dia menjadi ketua DPRD sementara termuda dan keluar dari dirinya langsung. Jadi bukan lecek cenah deui, iya mah langsung dari orang bersangkutan bahwa kita jangan pernah unggah ada, karena kita semuanya itu hanya sementara. Harta titipan, jabatan titipan, terus juga segala macam itu menjadi titipan dan menjadi sementara. Otak leluhur orang kapungkur selalu mengatakan hati-hati kirincing ringgit kecepak perak sereleng pimpin koneng. Artinya ketika punya kedudukan, punya uang, yang paling berbahaya pimpin koneng yang mengganggu dan aplikasi dalam bentuk yang lain seperti itulah. Yang naon dialami nafsu ulah kealaman kita. Betul, amin, mudah-mudahan. Jadi pelajaran. Jadilah pelajaran. Jadi pelajaran bahwa akan begitu turun macan menyadarinya. Baru Baru ayeuna menyadari, dan ketika disadari kuah itu menjadi pelajaran buat semua orang. Dan gitu. Sebab bahwa kan loba nu ngaroranya ya. Itu kabeh warga masyarakat semua yang sekarang menjadi calon legislatif atau calon eksekutif kade ieu Omjen atau ieu kedatangan ku AA ieu tah sahabat Omjen ieu. Sebab sempat kenapa Omjen tahu, sempat setelah menjadi anggota DPRD terus berhenti jadi anggota DPRD, nyalon lagi kalah nyari Omjen, akhirnya kerja ke Omjen sebentar. Kan gitu. Kalau nggak salah 6 bulan ya ayah. Ada lebih lah. Bulan balik terus pergi lagi, kerja lagi. Ya alhamdulillah sekarang sudah menjadi diri sudah kembali seperti biasa, dan alhamdulillah dia sudah menemukan kehidupannya kembali, sudah punya istri, sudah punya anak lagi belum? Ada satu. Udah ada punya anak lagi. Udah punya pesantren sekarang. Udah punya pesantren. Namanya Al Musyawarah di Cirama. Makanya itu jenggotnya udah ada.